teknologinya teknologi EV, penggeraknya motor listrik juga, tapi kita nggak perlu repot-repot nungguin nge-charge baterainya, karena ini tinggal diisi aja menggunakan liquid hydrogen. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan, kembali lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini gue lagi ada di booth-nya Toyota untuk ngelihat salah satu line up yang dibawa oleh Toyota ke GJAW 2024. Ya memang line up ini belum akan dijual di Indonesia karena memang teknologi yang digunakan masih terlewat canggih nih kelihatannya untuk negara Indonesia. Tapi mobil ini tuh sudah berjalan di negara asalnya di Jepang. Bahkan teknologi ini sudah diterapkan di beberapa kendaraan umum yang ada di Jepang. Ini adalah Toyota Mirai. Dan pada video kali ini kita akan bahas mengenai kecanggihan mobil ini, desain mobil ini, dan bagaimana mobil ini bisa menyelamatkan bumi nih ceritanya. Wah, pasti penasaran kan? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, pertama yang mau gue bahas adalah tentunya dari segi eksteriornya. Karena Mirai ini itu memiliki eksterior yang menurut gue sih ganteng banget. Ini salah satu sedan saloonnya Toyota yang menurut gue memiliki desain paling cantik. Dia kelihatan futuristik, tapi dia nggak kelihatan futuristik yang lebay. Kalau kita lihat dari segi eksteriornya, ini mendapatkan influence desain dari modern Toyota. Ya, kalau kita lihat mirip-mirip lah sama saudaranya, kayak sama Camry misalkan, dari grill bawahnya, desainnya tuh mirip-mirip gitu. Tapi ini sih kemewahannya another level. Kalau kita lihat di bagian lampunya, dia sudah menggunakan 2 buah LED proyektor. Untuk DRL-nya ada di bagian atas, dan ini untuk lampu sen nih Sobat Setir di bagian bawahnya. Kemudian dia desain dari bumpernya itu simple aja, tarikan-tarikan garis kayak gitu. Dia menggunakan warna yang lebih gelap lagi. Ini kayak apa ya, warna apa ini ya, abu-abu gitu deh Sobat Setir. Kemudian sensor parkirnya juga lengkap. Di bawah sini terdapat aksen chrome, ada logo Toyota, serta di sini ada kamera depan. Presence-nya tuh ada banget, grillnya itu bikin dia kelihatan gagah dan galak di jalanan. Dan ada sedikit hal detail yang ada di bagian lampunya. Di sini ada tulisan Mirai. Lucu ya? Oke, kalau gitu kita move ke bagian samping. Yuk, bergeser ke bagian samping. Kalau kita lihat, kelihatan nih bahwa dia adalah sebuah saloon atau sedan yang ukurannya panjang, dimensinya tuh gede gitu, kelihatan jauh. Dan kalau kita lihat, dia tuh memang nggak begitu yang pendek banget atau nggak begitu yang ceper banget. Kalau kita lihat di bagian depan, kita disambut sama velg yang desainnya nice. Dia tuh desainnya kayak fan gitu Sobat Setir. Terus dia finishingnya juga bagus nih, kayak satin colored gitu ya. Nice banget sih ini. Dan untuk bannya sendiri dia berukuran 245 ring 20 dibalut dengan ban Dunlop E-Sport Max. Wah, jadi ini emang kelihatannya ban khusus untuk kendaraan electrify. Dan kalau kita lihat di bagian spionnya ini juga terdapat sebuah kamera Sobat Setir. Jadi mobil ini sudah canggih, udah pakai teknologi kamera 360. Nice. Gue sih suka banget nih sama overall desain sampingnya. Nice banget. Oke, kalau gitu kita move lagi ke bagian belakangnya. Yuk. Setir Kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir Kanan. Bergeser ke bagian belakang, kelihatan bahwa Mirai ini adalah bukan sedan yang memiliki bagasi yang panjang. Dia tuh bagasinya pendek aja. Tapi walaupun seperti itu, desainnya tetap oke nih Sobat Setir. Dan untuk desain lampunya, dia tuh seolah-olah nyambung. Tapi sebenarnya enggak, karena dia kebagi di bagian tengah, di logo Toyotanya. Untuk lampunya sendiri, dia udah full LED semua. Lampu rem, lampu kecil, lampu mundur, lampu sen, itu udah full LED. Kemudian di sini ada tulisan Mirai, dan di sini ada tulisan FCEV. Nah, di bagian bawah, ini ada desain bumpernya nih. Dia katanya menggunakan bahan plastik kayak gini ya. Kelihatannya sih manis banget Sobat Setir desainnya. Desainnya sih lucu ya. Dan ini ada di belakang rear fog lamp juga gitu. Nah, tadi kan gue sempat ngebahas mengenai mobil ini bisa menyelamatkan dunia kan. Ya, menyelamatkan dunia dengan teknologi FCEV-nya. Dan itu akan kita bahas di bagian depan. Yuk. Ini dia yang tadi gue bilang bisa menyelamatkan dunia dengan teknologi FCEV. FCEV itu apa sih sebenarnya? FCEV itu adalah teknologi Fuel Cell Electric Vehicle. Jadi secara penggerak, mobil ini tuh adalah sebuah kendaraan listrik. Dia electric vehicle. Dia menggunakan motor listrik. Tapi sumber tenaganya itu diambil bukan dari baterai yang kita isi ke baterainya gitu. Bukan dari listrik yang kita isi ke baterainya, melainkan menggunakan si liquid hydrogen. Jadi dia memiliki tangki liquid hydrogen di mobil ini dan kapasitasnya itu sekitar 141 liter, dan untuk pengisian si tangki hidrogennya itu
itu membutuhkan waktu sekitar 5 menitan. Jadi ntar udah full, bisa dipakai untuk berjalan melalui motor listrik yang ada di belakang. Jadi technically dia adalah sebuah rear wheel drive. Dan range-nya itu juga jauh. Range-nya itu sekitar 850 km-an lebih lah Sobat Setir, kurang lebih ya. Itu sih gokil. Teknologinya teknologi EV, penggeraknya motor listrik juga, yang dimana itu sangat-sangat baik untuk lingkungan ya. Nggak ada emissionnya, zero emissions. Tapi kita nggak perlu repot-repot nungguin nge-charge baterainya, karena ini tinggal diisi aja menggunakan liquid hydrogen. Dan range-nya di 850 km. Menurut gue sih itu bener-bener clever banget, dan Toyota Mirai ini seharusnya bisa menyelamatkan dunia nih dari kehancuran polusi di mana-mana. Dan teknologi ini sayangnya belum bisa diimplementasikan di banyak tempat, di banyak negara. Tapi teknologi ini sendiri sudah diaplikasikan di negara Jepang. Bahkan di Jepang sendiri, mereka tuh udah menggunakan kendaraan umum kayak bis itu pakai FCEV atau Fuel Cell Electric Vehicle, dan bisa. Jadi harapannya semoga di Indonesia juga bisa menyusul nih, mengadopsi teknologi tersebut untuk kendaraan-kendaraan umum, bahkan kalau bisa sih ya langsung ke kendaraan pribadi seperti ini. Mantep banget. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas mengenai interiornya. Yuk! Nah Sobat Setir, sekarang kita bahas mengenai interiornya. Tapi sayangnya, lagi-lagi, Toyota tuh hanya nge-display, hanya nge-showcase mobil ini, bukan untuk dijual di Indonesia. Jadinya, kita tuh nggak bisa akses masuk ke dalam. Mobilnya tuh dikunci. Tuh, mobilnya dikunci, jadi kita bisa ngintip-ngintip aja nih dari luar. Nah, kalau hasil intipan gue, mobil ini itu memiliki interior yang berasa mewahnya gitu. Dia kelasnya beda nih. Di bagian tengah, sebenarnya overall desain dari dashboardnya ini udah mirip-mirip sama modern days Toyota. Terutama yang mewah-mewah ya, yang mahal-mahal gitu. Di tengah ada sebuah layar, itu seharusnya menjadi head unit, instrumen cluster juga kelihatannya sudah digital, steeringnya udah pakai steering barunya Toyota, berasa mewah, kelihatan. Untuk ventilasi AC-nya dia modelnya membentang secara horizontal dari ventilasi di bagian kiri hingga ke tengah. Terus di bagian tengah sini, itu terdapat sebuah shifter. Nah, shifternya juga udah pakai shifter electrify-nya Toyota tuh, yang modelnya digeser ke kanan dulu, kalau mau maju D ke bawah, kalau mau mundur R ke atas gitu. Dan untuk parkirnya tinggal dipencet juga. Nah, di bawahnya itu kelihatannya ada sebuah wireless charging dan 2 buah cup holder serta armrest yang ukurannya gede banget. Interiornya didominasi oleh warna hitam. Di bagian atas terdapat panoramic sunroof seperti itu. Nice banget sih ini. Mewah. Dan karena ini adalah sebuah saloon atau sedan, mari kita mundur, kita bahas bagian belakangnya. Nah, di belakang ini kalau kita lihat, memang dia posisinya tuh nggak begitu luas nih untuk legroomnya. Gue nggak tahu ya, mungkin karena jok row pertamanya terlalu mundur atau gimana settingannya, tapi sih kelihatannya nggak begitu luas. Walaupun dia memiliki platform yang lumayan panjang. Untuk headroomnya, dia juga kelihatannya ya so-so, cukup aja lah. Nggak yang luas banget, tapi nggak yang sempit banget juga. Di sini kita mendapatkan 3 buah headrest, 3 buah seatbelt, 3 titik untuk penumpang kanan, tengah, dan penumpang kiri. Dan untuk di bagian sandaran yang penumpang tengah, itu terdapat ada tarikan gitu, bisa ditarik, itu seharusnya menjadi sebuah armrest Sobat Setir gitu. Walaupun gue yakin sih duduk di bagian tengah itu nggak begitu nyaman. Kenapa? Karena sandarannya kelihatannya lumayan keras, dan di bawah itu ada channel buat urusan penggeraknya. Jadi kayaknya rada kurang nyaman. Tapi di sini dapat kelihatan bahwa dia di bagian tengah itu terdapat 2 buah charging slot Type-C dan 2 buah ventilasi AC. Untuk joknya sendiri kelihatan dia leather-nya sih mewah ya, dan dia perforated, bintik-bintik. Tuh. Desainnya sih nice banget Sobat Setir. Oke Sobat Setir, sekian review dari Toyota Mirai. Untuk warna dan harga tentunya kita nggak tahu ya, karena harganya aja mobil ini belum tentu masuk Indonesia gitu. Dan untuk warnanya, gue rasa sih kalau warna-warna basic kayak hitam, putih, silver, itu pasti ada. Karena warna biru yang sangat-sangat eksentrik dan ganteng pol ini aja available. Dan warna ini, gue sih kalau misalkan emang ada warna hitam, warna putih, warna silver segala macam, gue akan tetap milih warna biru ini ya. Karena menurut gue warna biru ini tuh lucu banget, keren banget, dan berasa mewah ala Jepang banget gitu Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dia ada kameranya nih Sobat Setir. Nggak ada ternyata. Ini apa cuy? Kok begini bentuknya? Buat urusan